Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman untuk pendaftaran TKHI-nya? Apakah sudah atau mungkin ada kendala? Saya lihat di kolom komentar di video-video saya itu banyak sekali pertanyaan ya mengenai pendaftaran ini. Ada yang berhasil, ada juga yang mengalami kendala. Banyak kendalanya. Ada di saat verifikasi, ada saat di-upload, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya. Mungkin saya akan bikin video khusus yang ini, khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Semoga bisa membantu ya. Oh iya, nama saya Dr. Fajar Putra Pertama, saya dokter TKH tahun 2024. Kalau ada yang belum subscribe akun YouTube saya, bisa subscribe @dokfats untuk mengetahui informasi seputar rekrutmen petugas haji. Nah, silakan juga follow akun sosial media saya lainnya, karena di sana juga saya akan banyak upload tentang video-video rekrutmen, tips, mungkin juga latihan soal, begitu. Oke, lanjut ya. Maaf banget nih, baru bikin video untuk jawab pertanyaan sekarang, karena memang kesibukan saya gitu untuk praktek dan lain hal, karena saya juga mengelola channel ini pun sendiri, jadi yang saya ngedit sendiri, ngetek sendiri, jadi belum ada asisten, jadi tapi saya sudah merangkum dan beberapa baca gitu, dan mungkin nanti akan saya jawab ya di sini untuk pertanyaan-pertanyaan atau seputar kegelisahan kalian gitu terkait pendaftaran dari petugas haji ini. Kita lihat ya untuk beberapa pertanyaan yang masuk, nanti akan saya bacakan dan saya ini. Ada yang bertanya, misalnya akun lama non-aktif, sudah di-reset masih nggak bisa, gimana solusinya? Biasanya yang sudah-sudah itu dicoba di reset ulang. Nah, itu kita tunggu biasanya mungkin di jam tidak sibuk ya, atau jam malam gitu, atau jam subuh. Karena ini memang servernya ini dari laporan teman-teman pendaftarannya luar biasa gitu, lebih-lebih daripada tahun kemarin. Jadi mungkin saking overloadnya, jadi ada beberapa error gitu ketika di refresh atau di itu masih belum bisa gitu. Coba aja gitu di jam-jam tidak sibuk gitu. Atau mungkin bisa bikin akun baru mungkin dengan email baru gitu. Solusinya mungkin seperti itu, nanti bisa kalian coba ya. Yang kedua, apakah fresh graduate atau belum bekerja bisa ikutan? Sebenarnya tidak ada larangan ya, jadi bisa-bisa saja gitu. Cuman memang dalam perekrutan ini tentunya ada poin-poin tersendiri yang nanti akan jadi penilaian gitu. Jadi mungkin panitia pun akan melihat gitu mana yang sudah bekerja, mana yang belum, dan kita mungkin harus realistis ya. Ketika kita belum bekerja terus daftar gitu, saingan kita sudah bekerja, artinya ya kita harus bekerja keras di poin yang lain gitu, seperti itu. Jadi tidak ada salahnya mencoba, kali aja ini rezeki kalian di tahun ini gitu, walaupun fresh graduate belum bekerja, silakan dicoba gitu. Tapi kita juga harus memahami bahwa setiap dari persyaratan itu punya poin tersendiri gitu. Jadi silakan timbang-timbang, tapi kalau kalian misalnya yakin gitu dengan doa dan usaha, insya Allah ya kali aja ya ada rezeki gitu, mungkin bisa kalian diterima di tahun ini ya, amin. Lalu untuk perawat praktek mandiri, apakah bisa ikutan? Bisa-bisa saja gitu. Tidak harus di instansi, tidak ada keterangannya sih gitu. Nanti kalau yang bekerja di swasta itu bisa minta surat izin ke atasan gitu, atau ke direktur, mungkin owner gitu, atau yang bagi yang belum bekerja gitu. Misalnya ada juga yang bertanya, saya perawat atau saya nakes yang tidak bekerja di instansi gitu, atau sebagai buruh bisa gitu. Nanti daftar gitu, terus nanti coba bikin akun gitu, nanti surat izin. Biasanya kalau misalnya yang kayak di pegawai pemerintahan seperti puskesmas atau labkes, dia nanti izinnya lewat dinkes gitu. Begitu pula yang swasta ke dinkes juga gitu. Tapi kalau misalnya ke rumah sakit, nanti izinnya ke direktur. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus ada pertanyaan, bidan bisa ikutan gitu. Bidan kalau tahun kemarin di PHD bisa, tapi berarti sebagai nakes gitu, nakes umum gitu.
Nah, tahun sekarang gosipnya memang ada pilihannya pas di itu, jadi bisa saja itu masuk ke PPIH kesehatan mungkin ya gitu. Tapi mungkin ke bagian nakes ya, artinya bukan sebagai bidan karena di sana kan tidak ada orang hamil gitu, tidak ada melahirkan juga gitu. Jadi mungkin sebagai nakesnya gitu. Itu bisa kalian coba gitu seperti itu. Jadi untuk bidan tahun kemarin bisa di PHD gitu atau lewat Kemenak bisa gitu. Memang tidak bisa dikloter karena kalau yang dikloter itu hanya dokter dan perawat gitu. Paling nanti jatuhnya bertugas di PPIH gitu. Ya. Terus ada sertifikat BTCLS kadaluarsa, gimana? Apakah masih boleh? Untuk sertifikat sebenarnya tidak ada ketentuan ya, tapi juga mungkin ada poinnya tersendiri gitu. Kemarin kalau nggak salah itu ada peserta juga yang mungkin sudah kadaluarsa untuk itunya daftar dan masih bisa diterima gitu. Jadi tidak ada, menurut saya tidak ada larangan khusus sih gitu. Tapi memang lebih bagus sih yang masih aktif ya, karena memang berpengaruh juga mungkin ada penilaiannya juga gitu. Jadi ketika masih aktif, oh ya berarti kan masih fresh gitu. Itu bisa jadi poin penilaian gitu. Gitu. Ada lagi sudah daftar namun sistem bilang belum cukup umur gitu. Padahal usianya masih di rentang pendaftar ya. Itu biasanya silakan coba lagi. Hari-hari kemarin itu sempat crowded ya. Jadi beberapa apa namanya tuh berapa jadi ada kayak kendala gitu jadi si sistemnya itu kayak ngehang gitu jadi harusnya bisa orang itu masuk tapi tertolak gitu. Kabarnya sih sekarang sudah diperbaiki ya untuk sistemnya jadi ketika ada yang misalnya nggak bisa upload nggak bisa apalah gitu nggak bisa download gitu sekalian nyambung ya ada yang bisa download e-filing gitu itu biasanya servernya itu sedang gangguan gitu. Tadi bisa dicoba di jam malam atau jam subuh dan kabarnya sekarang juga sudah di apa namanya sudah diperbaiki untuk servernya biar jadi lebih baik gitu, biar jadi bisa apa namanya mendownload ataupun upload gitu. Gitu. Terus untuk surat izin apakah tersedia atau bikin sendiri itu sudah ada formatnya di e-filing bisa kalian isi gitu. Terus apakah sertifikat gawat darurat wajib ada? Menurut saya ini baiknya sih ada ya gitu. Tapi kalau memang nggak ada sih mungkin mungkin bisa ya. Cuman akan mempengaruhi poin cukup banyak menurut saya karena itu jadi syarat salah satu syarat yang diisi kan di situnya gitu. Lebih baik ada gitu. Tapi kalau mau mencoba tanpa sertifikat sih mungkin bisa gitu. Cuman ya mungkin poin kalian bakal ketinggalan jauh sama yang udah punya gitu. Jadi ya itu jadi memang lebih baik harus ada gitu. Nah, untuk honorer izin atasannya ke siapa? Untuk honorer ya ke Dinkes gitu. Untuk honorer ke Dinkes bisa izin untuk surat izinnya langsung ke Dinkes gitu. Terus ada lagi pasangan setelah saat daftar pasangan telah terdaftar padahal pasangan tidak ini ya tidak apa namanya tidak ikut. Coba dicek lagi data-data pendaftarannya gitu atau misalnya kalau masih bisa dicoba di reset ulang diisi lagi atau tadi misalnya di jam-jam yang tidak sibuk biasanya karena itu sih gangguan sistem gitu kayak yang tadi itu masalah umur tertolak gitu padahal masih range-nya terus ada lagi yang tadi pasangan sudah terdaftar ataupun gangguan lainnya itu biasanya karena sistemnya lagi overload dan coba di reset ulang diisi ulang gitu dimulai ulang lagi prosesnya terus didaftar lagi di jam-jam tidak sibuk mungkin bisa gitu karena dengar-dengar sekarang juga sudah mulai diperbaiki untuk sistemnya gitu. Untuk SIP sumber hidup bagaimana pengisiannya? Pengisiannya di atas tanggal 1 September ya 2025 gitu. Jadi bisa diisi tanggal 2 gitu, tanggal 3 gitu. Yang untuk sumber hidup. Ada juga yang gimana nih kalau habis di bulan Agustus apakah masih bisa daftar? Baiknya sih segera diurus dulu ya, diurus untuk pengurusan SIP-nya gitu. Jadi kalau bisa karena kalau nggak salah itu aturannya 6 bulan, harus ada sisa 6 bulan gitu. Pada saat selesai pelaksanaan ibadah haji itu harus paling nggak ada sisa 6 bulan gitu. Gitu. Jadi mungkin bisa di apa namanya bisa segera di apa namanya di diurus untuk perpanjangannya gitu. Gitu. Terus ada lagi
ada dokter spesialis okupasi, itu tidak ada pilihannya. Nanti masuknya ke ini ya dok, bisa di PPIH, bisa mungkin di TKH biasanya. Nanti sebagai dokter umum gitu. Banyak tuh di angkatan saya di tahun 2024 kemarin dokter spesialis penyakit dalam, urologi, spesialis saraf turun terjun langsung menjadi TKH. Jadi sebagai ya dokter umum lah gitu, tapi dengan kemampuan lebih gitu, karena dia kan sekolah spesialis gitu. Jadi boleh daftar sebagai TKH gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gambarannya ya. Apalagi nih? Foto sudah saya jelaskan di video short, di itu juga di akun sosial media saya lainnya itu mungkin salah di pixel, mungkin salah di dimensi, cropnya 80%, pastikan filenya JPG atau PNG, ukuran fotonya kalau nggak salah maksimal 18 KB. Jadi ketika kalian nggak bisa upload foto atau dokumen lain, coba pastikan jenis dokumennya, ukuran filenya, itu sesuai dengan apa yang diminta gitu, jangan sampai salah gitu. Biasanya kalau sudah berhasil itu bakal ada thumbnailnya di situnya yang bisa kalian lihat bahwa si dokumen itu sudah terupload gitu. Apalagi nih? Ya sepertinya hampir sama sih, dia kurang lebih seperti itu ya. Ini pertanyaannya ada yang diulang-ulang juga. Kurang lebih seperti itu yang mungkin bisa saya rangkum gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan yang kelewat atau yang belum terjawab bisa komen juga nih di video ini gitu, atau nanti saya bikin video khusus tambahan gitu di video short atau di akun sosial media saya lainnya gitu. Oh ya, ini kan sudah mendekati apa namanya apa pendaftaran selesai. Pendaftaran juga sekarang diperpanjang sampai tanggal 31, segera apa namanya dipersiapkan gitu. Demikian mungkin video ini. Kalau ada tadi pertanyaan yang belum terjawab atau masih kurang atau ada pertanyaan tambahan, saya bisa ketik di kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, bisa share ke teman atau kerabat kalian, dan jangan lupa follow akun sosial media saya lainnya dan subscribe akun YouTube saya @tafwaj agar tidak ketinggalan info tentang rekrutmen seputar petugas kesehatan haji Indonesia. Yuk, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.